Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Kita lanjutkan pembacaan dari matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, masih di dalam penyebutan tentang dalil-dalil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena sebagaimana disebutkan di bagian awal bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan semua sifat-sifat yang telah Allah sifatkan, Allah tetapkan pada dirinya, baik di dalam Al-Quranul Karim maupun melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sudah menyebutkan beberapa sifat-sifat yang kemarin sudah kita baca. Ada sifat al-ulu, ketinggian, sifat al-qurb, kedekatan, sifat ihatatu ilmihi bi jami' makhluqatih, bagaimana ilmu Allah senantiasa meliputi seluruh makhluknya. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita masuk di halaman yang keempat. Bagi yang membawa fotokopian matanya bisa dilihat. Itsbatus sam'i wal basar lillahi subhanahu. Penetapan tentang sifat as-sam', maha mendengar, wal basar, dan melihat. Sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau rahimahullah taala akan menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menerangkan tentang sifat as-sam'u dan al-basar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar dan melihat. Dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, beliau mengatakan wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Dan surat ini sering disebutkan oleh para ulama di dalam pembahasan tentang al-asma was sifat. Ya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun perkara yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perkara yang semisal dengannya, serupa dengannya. Wa huwa, dan dia Allah as-sami' al-basir. Zat yang maha mendengar, al-basir, zat yang maha melihat. Ya. Pada bagian pertama laisa kamitslihi syai'un, di sini nafi apa isbat namanya? Menetapkan atau menolak? Nafi, ya. An-nafyu, mengingkari adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan makhluknya, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian berikutnya Allah menetapkan al-itsbat, wa huwa, dan dia Allah adalah as-sami', zat yang maha mendengar, al-basir, zat yang maha melihat. Maka dari nama as-sami' dan al-basir, ya, ini ya di dalam pembahasan asma wa sifat ini bagian dari al-asma, nama. As-sami', al-basir itu nama Allah. As-sami' artinya
Zat yang maha mendengar, ya, memiliki pendengaran yang sempurna. Al-Basir, zat yang maha melihat. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh bagi seorang hamba diberi nama dengan nama ini setelah di depannya ada kata Abdul. Abdus Sami, Abdul Basir, seperti itu, ya. Dengan menambahkan kata Abdul dan diidhafakan kepada salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Abdus Sami, Abdul Basir. Ya, hamba dari zat yang maha mendengar, hamba dari zat yang maha melihat. Maka di dalam ayat ini ada penetapan sifat dari As-Sami, berarti sifatnya As-Sam'u. Kalau sifat itu dari masdar, dari Sami', sifatnya As-Sam'u, mendengar. Dari Al-Basir, ya sifatnya Al-Basaru, ya, melihat. Kalau As-Sam'u dan Al-Basar itu sifat. Kalau As-Sami' dan Al-Basiru itu nama. Jadi bukan dinamakan Abdus Sam'u, Abdul Basar, bukan. Tapi kalau Abdul dikaitkan dengan nama. Ya. Abdus Sami', Abdul Basir, Abdul Hakim, Abdul Rahim, Abdul Rahman. Nah, itu semuanya nama. Ya. Dari Rahim, Rahman ada sifat rahmat. Dari Hakim ada sifat hikmah. Dari Alim ada sifat ilmu. Bisa bedakan antara nama dan sifat? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Karena setiap nama Allah itu ada sifatnya. Setiap nama ada sifatnya, ya. Di As-Sami' Sam'un, Al-Basir Basar, Al-Hakim Hikmatun, ya, Al-Alim Ilmun, seperti itu. Maka di dalam ayat ini ada penetapan sifat As-Sam'u dan Al-Basar, karena Allah mengatakan wa huwas Sami' Al-Basir. Allah adalah zat yang maha mendengar, berarti ada sifat mendengar. Wal Basir, zat yang maha melihat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menetapkan Allah itu memiliki sifat mendengar, Allah memiliki sifat melihat. Kenapa? Karena Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran. Ini maksudnya, ya, menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya, menetapkan sifat yang Allah tetapkan. Kemudian firman Allah berikutnya di dalam surah An-Nisa ayat 58, ini masih menetapkan sifat As-Sam'u dan Al-Basar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ni'imma ya'idzukum bihi." Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, dia adalah sami'an basira. Ya, sami'an basiran. Sesungguhnya Allah adalah sami'an, zat yang maha mendengar, basiran, zat yang maha melihat. Jelas. Sama seperti ayat sebelumnya, Allah tetapkan dirinya adalah zat yang memiliki sifat mendengar dan melihat. Ini penetapan sifat As-Sam'u dan Al-Basar. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, sudah ya. Ini dalam penetapan sifat As-Sam'u dan Al-Basar. Kemudian yang berikutnya, itsbatul masyiah wal iradah lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat masyiah dan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memiliki sifat masyiah dan sifat iradah. Ya, sifat masyiah dan iradah, berkehendak.
memiliki kehendak atau keinginan. Ini juga sifat Allah. Apa dalilnya? Beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 39, walaula idz dakhalta jannata qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Mengapa tidak ketika engkau masuk ke kebunmu, ya, mengapa engkau tidak mengatakan masya Allah, ya, masya Allah, ya, atas kehendak Allah, la quwwata, tidak ada satupun kekuatan illa melainkan billah, dengan pertolongan Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada sifat masyiah, kehendak. Masya Allah, Allah maha berkehendak, ya. Kemudian juga di dalam surah Al-Baqarah, walau sya'allahu maqtatalu, sekiranya Allah berkehendak, berarti Allah punya kehendak. Dan sekiranya Allah berkehendak, maqtatalu, tidaklah mereka saling bunuh-membunuh. Ya, maqtatalu, tidaklah mereka saling bunuh-membunuh. Walakinnallaha, akan tetapi Allah, yaf'alu, dia berbuat, ma yurid, sesuai apa yang yurid, dia inginkan. Di sini ada dua sifat yang Allah tetapkan pada kalimat walau sya'allah, sekiranya Allah berkehendak. Berarti ada sifat masyiah. Ya, ada sifat masyiah, artinya Allah tuh punya masyiah. Kemudian pada bagian akhir, walakinnallaha yaf'alu ma yurid, Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ada sifat iradah, arada yuridu iradah. Ada sifat masyiah, ada sifat iradah. Seperti ini metode Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan sifat Allah. Yaitu dengan apa? Ya, dengan menetapkan sesuai apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian pertama ini Syekhul Islam ya cukupkan di dalam Al-Quran. Nanti di bagian berikutnya dari dalil penetapan sifat Allah dari hadis. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama Allah maupun sifat-sifat Allah di atas ilmu. Ya, jelas dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan akal, bukan dengan kaidah-kaidah ilmu kalam dan seterusnya, tetapi ya menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam kitabnya atau apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Ya, ini metodenya, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Kemudian Allah juga berfirman di dalam ayat berikutnya, surah Al-Maidah, uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan bagi kalian binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang telah disebutkan atau dibacakan kepada kalian, ghaira muhilli shayd, ya, dengan tidak menghalalkan berburu, wa antum hurum, ketika kalian sedang ya ihram, maksudnya baik haji maupun umrah, ya, karena ada larangan berburu ketika sedang berhaji maupun berumrah. Kemudian ini syahidnya, syahid itu artinya dalil yang akan beliau bahas di sini, innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah yahkumu, menetapkan hukum, ma yurid, sesuai apa yang dia inginkan. Berarti Allah punya keinginan, iradah, ya. Dari kalimat innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum, ma yurid, apa yang dia inginkan. Arada yuridu iradah, berarti ada sifat apa? Iradah. Di sini Syekhul Islam ingin menunjukkan ini loh dalil Allah punya sifat iradah. Ya, karena Allah mengatakan ya innallaha yahkumu ma yurid. Allah
menetapkan hukum sesuai apa yang dia inginkan. Kalimat yuridu, ya ini dalam bahasa Arab, ya. Ini fa'ilnya atau pelakunya nanti kembalinya ke Allah. Berarti yang punya keinginan siapa di sini? Hamba Allah? Allah. Berarti Allah punya iradah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Maka siapa yang yuridillahu Allah inginkan. Berarti siapa pelakunya? Allah. Karena Allah di situ sebagai fa'il, pelakunya. Ya, berarti yang punya keinginan siapa di sini? Hamba Allah? Allah. Allah punya sifat iradah. Siapa yang Allah inginkan an yahdiyahu, agar Allah memberi hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan dada dia untuk menerima Islam. Ya, ada penjelasan sifat iradah. Siapa yang Allah inginkan agar Allah memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan barang siapa yang dia inginkan, Allah maksudnya, yang dia Allah inginkan an yudillahu, untuk Allah sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqan, maka Allah akan jadikan dadanya dayyiq, terasa sempit, ya, sempit di dalam menerima Islam. Harajan, terasa berat, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit. Ya. Maka syahid dari ayat ini adalah kalimat faman yuridillah dan waman yurid, bahwasanya iradah di sini semuanya fa'ilnya adalah Allah, bahwasanya Allah punya iradah, punya kehendak, dan ini sangat jelas sekali, sangat jelas sekali. Kemudian di antara faidah hadis ayat ini juga, ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, kita memahami bahwasanya hidayah dan kesesatan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka Allah akan jadikan dadanya lapang di dalam menerima dinul Islam. Sebaliknya, kalau Allah ingin menyesatkan seorang hamba, Allah akan jadikan dadanya terasa sempit, ya, berat di dalam menerima syariat ini. Ya. Makanya orang-orang yang ketika dia disampaikan kepadanya syariat Islam, diajar sampaikan kepadanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia merasa tidak nyaman, dia merasa sempit dadanya, dia merasa tidak enak dengan apa yang disampaikan tersebut, hendaklah dia berhati-hati. Ya, berhati-hati, ya, jangan sampai dia termasuk orang yang Allah inginkan kesesatan, wa iyadzubillah. Karena ayat ini mengatakan siapa yang Allah inginkan berikan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya. Maka ketika kita mendapatkan nasihat-nasihat agama, ketika kita disampaikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita merasakan kelapangan, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini sebagai, ya, alamat Allah ingin berikan hidayah kepada kita. Ya. Dan sebaliknya, orang-orang yang merasa sempit dengan syariat Nabi, terkadang orang ketika disampaikan sunnah, disampaikan, ya, seruan kepada tauhid, seruan untuk kembali ke sunnah Nabi, terasa berat. Ya. Maka orang-orang seperti ini adalah berhati-hati. Ya. Kemudian isbatu mahabbati lillah wa mawaddatihi li auliyaihi. Yang berikutnya, penetapan sifat mahabbah, kecintaan Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah, cinta, mencintai, wa mawaddah, dan Allah punya sifat mawaddah, kasih sayang, li auliyaihi, kepada wali-walinya, ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan, ya,
keagungannya. Jadi sifat mahabbah dan mawaddah di sini tidak disamakan dengan mahabbah dan mawaddahnya hamba. Ya. Karena sifat cintanya hamba ini sifat yang nakis. Ya. Di mana seorang hamba ketika mencintai sesuatu, maka dia akan muncul ketergantungan kepada sesuatu yang dia cintai. Ya. Hatinya terikat dengan sesuatu yang dia cintai, bahkan terkadang dia merasa tersiksa dengan apa yang dia cintai. Adapun Allah tidak disamakan. Kecintaan Allah kepada sesuatu itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka kecintaan Allah tidak sama dengan kecintaan makhluknya. Tetapi kecintaan Allah di sini ditegaskan alama yaliqu bi jalali, sesuai dengan, ya, di atas perkara yang sesuai dengan keagungannya. Ya, kalimat alama yaliqu bi jalali maksudnya di atas perkara yang sesuai dengan keagungannya. Untuk menjelaskan sifat mahabbah di sini, beliau menyebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim. Kita bacakan. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalimat yuhibbu di sini fa'ilnya kembalinya ke Allah. Ya. Berarti Allah yang mencintai. Berarti ada sifat mahabbah, kecintaan. Allah punya sifat mahabbah. Mana dalilnya? Ayat ini. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jelas sekali pemahaman ayat ini, ya. Dan orang-orang yang akalnya tidak rusak itu mudah memahami. Karena seperti itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang mudah, tidak susah, ya. Orang awam sekalipun faham dari kalimat innallaha yuhibbul muhsinin. Allah punya sifat apa? Mencintai. Karena Allah sendiri yang mengatakan. Di dalam ayat berikutnya, wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sama dengan kayak tadi. Wa ahsinu, berbuat baiklah, wa aqsitu, berlaku adillah. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muqsitin. Ini semua menunjukkan Allah punya sifat apa? Mahabbah. Nanti, ya, kalau kita belajar pembahasan ini lebih dalam lagi, nanti kita akan dapatkan adanya kelompok-kelompok, ya, yang menyelisih jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak mengakui Allah punya sifat mahabbah. Ya. Allah tidak punya sifat mahabbah. Ya. Kemudian ketika memahami ayat seperti ini, mereka paling-palingkan maknanya. Ya. Padahal jelas ayatnya sangat jelas. Allah mengatakan innallaha yuhibbu, Allah mencintai. Berarti Allah punya sifat mahabbah. Ahlussunnah pun menetapkan Allah punya sifat mahabbah. Kenapa Ahlussunnah tetapkan? Karena Allah tetapkan. Karena Allah menetapkan, maka kita juga menetapkan. Kemudian di dalam surat Taubah, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Maka selama mereka bersikap lurus kepada kalian, istaqamu artinya berlaku lurus, fastaqimu lahum, maka berlaku luruslah kalian kepada mereka.
Kemudian Allah mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ada sifat apa di sini? Mahabbah. Jelas Allah mengatakan Allah mencintai. Kemudian dalam ayat berikutnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Dia Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Kemudian Allah juga mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, kalian mencintai Allah. Siapa perbuatan siapa di sini? Allah apa hamba? Hamba. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Di sini perbuatan siapa? Allah, ya. Di awal Allah menetapkan adanya mahabbah yang ada pada hamba, dan di bagian akhir Allah menetapkan sifat mahabbah pada dirinya, ya. Tapi walaupun demikian bukan berarti mahabbahnya hamba sama dengan mahabbah Allah. Dua sifat ini Allah sebutkan, hamba punya sifat mahabbah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Kemudian Allah juga punya sifat mahabbah, yuhibbukumullah. Tetapi apakah mahabbahnya Allah dan hamba itu sama? Kecintaan hamba, sifat kecintaan pada hamba dan sifat kecintaan Allah sama? Tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Itu kaidahnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat yang Allah tetapkan, ya. Tetapi penetapan sifat itu tidak memberi konsekuensi adanya kesamaan Allah dengan makhluk. Walaupun sama-sama sifatnya, sama-sama sifat mahabbah. Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, berarti ada sifat mahabbah pada hamba, ya. Hamba punya sifat kecintaan. Di bagian akhir Allah mengatakan yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Allah juga punya sifat mahabbah. Maka Ahlus Sunnah menetapkan, ya. Kenapa Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya sifat cinta? Karena Allah sendiri yang mengatakan, loh, kalau kalian mengatakan Allah punya sifat mahabbah, hamba juga punya sifat mahabbah, berarti kalian sedang menyamakan Allah dengan makhluknya? Kita katakan tidak. Kenapa? Karena Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu setara dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Itu kaidahnya. Nanti di dalam semua sifat-sifat yang itu banyak ditentang oleh ahlul bidah, orang-orang menyimpang, kaidahnya seperti itu. Ya, ketika ada dalil ayat Allah punya sifat wajah, Allah punya sifat tangan, nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Loh, kalau kalian mengatakan Allah punya wajah, makhluk kan punya wajah, berarti kalian sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka jawabnya apa? Kita menatakan Allah punya wajah karena Allah menyatakan sendirinya Allah punya wajah. Tetapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Wajah Allah kembali kepada keagungan Allah, kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Wajah makhluk kembali kepada sifat kurangnya makhluk. Allah punya tangan, tidak terima. Oh, berarti dia sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya tangan. Allah punya tangan karena Allah sendiri mengatakan, ya, Allah punya tangan. Loh, makhluk kan juga punya tangan. Iya. Allah punya tangan, kita katakan Allah punya tangan karena Allah sendiri yang menetapkan. Ya. Makhluk punya tangan, memang zahir makhluk punya tangan. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan Allah itu sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Dan tangan makhluk sesuai dengan sifatnya makhluk, ya. Karena sifat itu mengikuti zat. Kata ulama, sifat itu mengikuti zat. Allah itu zatnya maha sempurna, maka sifat Allah juga sempurna. Makhluk itu zatnya tidak sempurna, maka sifat makhluk tidak sempurna. Ya. Sampai-sampai ulama sunnah,
ya ketika ingin mendebat membantah ahlul bidah ya bahwasanya ya kesamaan nama itu tidak memberikan konsekuensi kesamaan hakikat ya. Kesamaan nama itu tidak konsekuensinya kesamaan hakikat sesuatu ya. Contohnya apa? Sesama makhluk sendiri ya itu juga berbeda ya. Sesama makhluk itu berbeda ya. Kita punya tangan, binatang punya tangan ya, tentu tidak sama tangannya manusia dengan tangan binatang ya. Itu sesama makhluk aja berbeda, apalagi antara makhluk dan khaliq ya. Itu ikhwani wa akhwati azanallah yakum, secara umum kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat itu menetapkan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang berikutnya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini juga sama seperti ayat sebelumnya ya. Fasawfa maka kelak ya. Ya'tillahu Allah akan mendatangkan biqaumin suatu kaum. Maka nanti Allah akan datangkan suatu kaum yuhibbuhum yang dia mencintainya, mencintai mereka. Dia di sini Allah. Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cintai kaum tersebut, wa yuhibbunahu, dan kaum itu pun mencintai Allah. Di sini Allah sandingkan sifat mahabbah pada dirinya dan pada makhluk ya. Tetapi sama sekali tidak bermakna bahwasanya ada kesamaan mahabbahnya Allah dan makhluk ya. Mahabbah Allah kembali kepada keagungan Allah, mahabbah makhluk kembali kepada sifat kurangnya makhluk. Kemudian yang berikutnya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya saffan, dalam keadaan barisan yang teratur ya. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka seperti bangunan yang tersusun dengan kokohnya. Ini ada sifat mahabbah. Kemudian berikutnya, wa huwal ghafurul wadud, dan dia Allah adalah al-ghafur, zat yang maha pengampun. Ada sifat maghfirah, ampunan. Al-wadud, Allah adalah zat yang maha pengasih ya. Ada sifat mawaddah. Ini semua sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Kita azan dulu ya. Ya, ikhwani wa akhwati azanallah yakum. Jadi pada pembahasan ini nanti kalau dilihat di fotokopian ini sampai halaman 21 ya, sampai halaman 21 nanti di sini Syekhul Islam masih menjelaskan tentang penetapan sifat-sifat Allah yang datang dari Al-Qur'an ya. Semuanya beliau sebutkan dari Al-Qur'an Karim. Ya, beliau belum menyebutkan dalil dari hadis ya. Intinya beliau ingin tunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang Allah tetapkan, apa yang Ahlussunnah wal Jamaah tetapkan terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu semuanya ada dalilnya ya. Bukan ditetapkan tanpa dalil. Dalilnya dari mana? Dari Al-Qur'an dan dari hadis ya. Ya, dalilnya. Jadi di sini beliau ingin menyebutkan dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa dalamnya beliau di dalam memahami kitabullah ya. Keluasan di dalam memahami kitabullah. Kita lanjutkan. Isbatu ittisafihi
birrahmati wal maghfirati subhanahu. Yang berikutnya penetapan sifat Allah ya dengan sifat rahmat ya, sifat rahmat dan sifat maghfirah ampunan ya. Penetapan sifat rahmat bahwasanya Allah punya sifat rahmat dan sifat maghfirah ampunan. Qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan nama Allah ya zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya. Di dalam ayat ini kalau di dalam Al-Qur'an di sini dikatakan surah An-Naml ayat 30. Karena bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim ya, itu secara khusus disebutkan di dalam surat An-Naml ayat 60. Di sini ada penetapan sifat rahmah dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim ya, dari kedua nama ini ya diambil sifat rahmah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada sifat rahmat ya. Allah yang Rahman, makanya boleh Abdur Rahman. Allah Ar-Rahim, Abdur Rahim ya. Dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada sifat rahmah. Di beberapa kitab tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan Ar-Rahman adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah. Ar-Rahman Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Ar-Rahman artinya zat yang memiliki rahmat yang luas. Itu Ar-Rahman. Zat yang memiliki rahmat yang luas, kasih sayang yang luas Allah berikan kepada seluruh makhluknya, mukmin maupun kafir, ya, yang taat maupun tidak taat, semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim, Dzur Rahmatil Musilah ilal Mu'minin. Ar-Rahim adalah zat yang memiliki rahmat yang khusus kepada hamba-hamba yang beriman. Ini Ar-Rahim. Ya, rahmat yang khusus kepada hamba-hamba yang beriman, menunjukkan kasih sayang. Kemudian firman Allah yang lain, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Ya, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Di sini ada penetapan sifat rahmat dan ilmu. Bahwasanya Allah punya sifat rahmat, Allah punya sifat ilmu. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia rahima, yang maha penyayang bil mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Dari nama Rahim di sini ada sifat rahmah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan Allah katakan rahmatku meliputi segala sesuatu. Jelas Allah menisbatkan rahmat pada dirinya. Allah punya sifat rahmah. Karena Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhan kalian telah menetapkan ya atas dirinya ar-rahmah, sifat kasih sayang ya, sifat rahmat. Jadi Allah telah tetapkan bahwasanya dirinya memiliki sifat rahmah. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia Allah adalah al-ghafur, zat yang maha pengampun. Ada sifat maghfirah. Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Ada sifat rahmah. Wallahu khairun hafidha, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah adalah arhamur rahimin, yang paling penyayang dari para penyayang. Allah punya sifat rahmat.
Yang berikutnya, zikru ridallahi wa ghadabihi wa sakhatihi wa karahiyatihi. Penyebutan atau dalil tentang sifat ridhonya Allah, ghadab ya sifat ya kemurkaan Allah, wa sakhatihi ya marahnya Allah, wa karahiyatihi dan kebencian Allah. Jadi Allah punya sifat ridha, ghadab, sakhat, karahiyah. Maknanya hampir mirip-mirip ya. Ridha artinya sifat ridha. Kalau bahasa kita mungkin ridha itu apa? Rela ya, kerelaan atau keridhaan. Kemudian ghadab ya kemurkaan ya. Sakhati yang bersama dengan murka atau apa? Kemurkaan atau kemarahan, karahiyah, kebencian. Ya. Maka Ahlus Sunnah juga tetapkan Allah punya sifat ini. Ya. Walaupun sebagian Ahlul Bid'ah menolaknya. Mereka tidak menerima ketika Allah dinisbatkan Allah punya sifat ghadab, marah, ya, Allah punya sifat karahiyah, ya. Karena itu tidak sesuai dengan keagungan Allah. Maka Ahlus Sunnah katakan kita tetapkan Allah punya sifat-sifat ini karena Allah sendiri yang mensifatkan. Ya. Adapun ketika memahami, jangan difahami sifat-sifat ini seperti makhluk. Ridhanya Allah tidak seperti ridhanya makhluk. Ghadabnya, murkanya Allah tidak seperti murkanya makhluk. Kebencian Allah tidak seperti kebenciannya makhluk kepada yang lain. Karena mungkin kemurkaan makhluk, kebencian makhluk, kemarahan makhluk, banyak kezaliman di situ. Ya. Tetapi Allah ketika memurkai dan seterusnya tidak ada kezaliman. Ya. Apa dalilnya? Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Di sini Allah tetapkan sifat ridho untuk dirinya dan juga untuk makhluk. Ya, Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah, jelas sekali. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasan dia adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalam jahannam. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka ya kepadanya. Di sini ada sifat ghadab. Ya, Allah marah atau murka kepadanya. Siapa pelakunya di sini? Fa'ilnya Allah, karena wa ghadiballahu alaih. Orang yang paham bahasa Arab paham, karena di sini disebutkan wa ghadiballahu, ya, dibaca Allahu dhamma sebagai fa'il. Berarti yang murka siapa? Allah. Maka Ahlus Sunnah juga menetapkan Allah punya sifat ghadab, murka. Ya. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanah. Yang demikian itu bi annahum, karena sesungguhnya mereka ittaba'u, mereka telah mengikuti ma askhatallah, perkara-perkara yang menimbulkan kemurkaan Allah. Ya. Wa karihu ridwanah, dan mereka membenci ya apa yang mendatangkan keridhaannya Allah. Ya. Sakhat. Falamma asafuna intaqamna minhum, maka tatkala mereka ya membuat kami murka, intaqamna minhum, maka kami menghukum mereka. Dari dalil-dalil ini jelas Allah menetapkan pada dirinya sifat ridha, Allah menetapkan sifat ghadab, marah, ya. Kemudian sakhat, ya, kemurkaan, karahiyah, kebencian dan seterusnya. Walakin karihallahu bi'atsahum fasabbatahum, akan tetapi Allah tidak menyukai atau Allah membenci, kariha membenci. Allah membenci inbi'atsahum, keberangkatan mereka,
Fasabbatahum, lalu Allah melemahkan keinginan mereka. Ada sifat apa di sini? Al-karahiyah, kebencian. Karena di sini karihallahu, Allah membenci. Berarti Allah punya sifat membenci, ya. Wa qawlu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar, ya, kebencian Allah. Maqat itu hampir sama dengan karya. Sungguh sangat besar kebencian Allah, ya, antaqulu ma la taf'alun, jika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Maka dalil-dalil ini semua sangat jelas disebutkan oleh Syekhul Islam. Di dalam Al-Quran Allah menetapkan pada dirinya sifat-sifat tersebut. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ada sebagian, ya, kelompok nanti, ya, yang akan kita jelaskan lebih lanjut, yang mereka tidak menerima sifat penetapan Allah punya sifat ridha, Allah punya sifat marah, Allah punya sifat benci dan seterusnya, ya. Akhirnya mereka memalingkan, ya, ya, mereka memalingkan sifat-sifat seperti ini, dirubah, ya. Dikatakan bahwasanya rahmat itu adalah iradatul in'am. Yang dimaksud dengan Allah punya sifat rahmat, maksudnya bukan Allah punya sifat rahmat. Rahmat maksudnya iradatul in'am. Allah punya irada, keinginan untuk memberikan kebaikan. Adapun ghadab maksudnya bukan Allah itu benci, tapi kata mereka iradatul intiqam. Allah punya keinginan, ya, untuk menghukum. Mereka tidak mengakui Allah punya sifat ridho, Allah punya sifat ghadab. Kenapa? Karena di dalam kamus mereka tidak dikenal. Hanya mengenal Allah sifatnya 20. Ya. Yang di antara 20 sifat itu adalah iradah. Ridho berarti Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi, ya. Ada di situ iradah. Tetapi tidak ada sifat ridho, tidak ada sifat ghadab. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan penetapan Allah punya sifat 20 itu sesuatu yang tidak benar. Karena itu membatasi sifat Allah. Allah sifatnya tidak hanya 20. Lebih banyak dari itu, ya. Karena banyak sifat-sifat di luar sifat 20 juga Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana mereka menjawabnya? Ya, sifat-sifat yang ada yang di luar 20 itu, kata mereka itu semuanya kembalinya ke sifat 20. Jadi ridho, ghadab itu maksudnya iradah, kata mereka. Ya. Mereka tidak menetapkan sifat ridho, sifat ghadab, ya, dan sebenarnya seterusnya. Tapi mereka ini maksudnya adalah iradah. Maksudnya apa? Kalau ridho, kalau rahmat itu iradatul in'am, keinginan Allah untuk memberikan apa namanya nikmat. Kalau ghadab itu maksudnya iradatul intiqam, keinginan Allah untuk menghukum hamba. Jadi maksudnya iradah. Ini yang namanya merubah makna. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah tetapkan Allah punya sifat iradah karena Allah sendiri mengatakan, ya, Allah punya sifat rahmat, Allah punya sifat ridha, Allah punya sifat ghadab, Allah punya sifat karahiyah dan seterusnya. Kenapa? Karena memang dalilnya seperti itu. Tanpa dirubah maknanya, tanpa dihilangkan maknanya, tanpa dibagaimanakan dan seterusnya. Ya. Berikutnya zikru maji'illahi li faslil qada baina ibadih. Penyebutan tentang sifat datangnya Allah, ya, maji artinya sifat datang. Li faslil qada, untuk memutuskan hukum baina ibadi, di antara hamba-hambanya. Bahwasanya nanti Allah di hari kiamat nanti akan datang kepada para hambanya untuk memutuskan perkara di antara mereka. Ala ma yaliqu bi jalalih, sesuai dengan apa, di atas apa yang sesuai dengan keagungan Allah. Jadi sifat datangnya Allah itu kembalinya kepada Allah, tidak sesuai kembali ke makhluk. Karena
Ya, ada yang mengingkari tentang sifat datangnya Allah. Ya. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Tidaklah mereka menunggu-nunggu melainkan an ya'tiyahumullah, ya, datangnya Allah kepada mereka. Berarti Allah datang, melainkan datangnya Allah kepada mereka fi dhulalin minal ghamam, bersama dengan naungan, ya, di dalam naungan awan. Wal malaikatu, demikian juga datangnya para malaikat. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkaranya. Ketika ya para hamba ya di padang mahsyar ya menunggu-nunggu keputusan, ya, sampai mereka datang kepada Adam, datang kepada Nabi, dan semuanya tidak mau memberikan syafaatnya, sampai akhirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Ya. Dan Allah juga mengatakan, tidaklah mereka menunggu-nunggu, menanti-nanti, melainkan kedatangan malaikat kepada mereka, atau datangnya Tuhanmu, atau datangnya Tuhanmu, atau datangnya sebagian dari tanda-tanda Rabbmu. Ini ada sifat datang. Kalla idza dukkatil ardu dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi ini telah digoncangkan dengan sehebat-hebatnya, dengan sangat hebatnya. Wa jaa rabbuka, dan datanglah Rabbmu. Ada sifat datang. Allah sendiri mengatakan wa jaa rabbuka, Rabbmu datang. Maka Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya sifat datang. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Pada hari di mana tasyaqqaqus sama, langit menjadi terpecah belah. Ya, tasyaqqaq artinya pecah berkeping-keping, ya. Bil ghamami, ya, mengeluarkan ghamam, kabut putih. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan diturunkanlah para malaikat, ya, secara bergelombang. Ini tentang penetapan sifat majid, datangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya isbatul wajhi lillah. Ini tadi saya sampaikan, penetapan sifat wajah untuk Allah. Artinya Allah memiliki wajah. Qauluhu, Allah SWT berfirman, wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Di sini ada kata-kata wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Kata wajah disandarkan kepada Allah. Berarti Allah punya sifat, Allah punya wajah. Ya. Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya wajah. Ahlul bidah tidak menerimanya. Bagaimana kalian mengatakan Allah punya wajah? Berarti kalian sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka kita katakan Allah punya wajah karena Allah sendiri yang mengatakan wajhu rabbik. Tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Karena Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Seperti itu. Ya. Yang menetapkan wajah Allah sendiri, yang menetapkan tidak samanya Allah, wajah Allah dengan wajah makhluknya juga Allah sendiri. Ya. Dan tidak ada muskilah, tidak ada sesuatu yang memberatkan ahlu sunnah di dalam menetapkan sifat wajah. Adapun orang-orang yang menyelisih ahlu sunnah, mereka terasa berat untuk mengatakan Allah punya wajah.
Karena kata mereka kalau kita tetapkan Allah punya wajah, berarti kita menyerupakan Allah itu seperti makhluk. Ya, kita katakan tidak. Makanya ya, sampai sebagian ulama mengatakan di antara ciri ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang, mereka menggelari ahlu sunnah dengan gelar mujassimah. Mujassimah artinya kelompok yang menjisimkan Allah. Allah itu punya jisim, punya badan sebagaimana makhluk kata mereka. Ya, jadi mereka menuduh ahlu sunnah itu mujassimah. Kenapa? Karena Allah menetapkan Allah punya ya jisimnya sebagaimana makhluk. Allah punya tangan, Allah punya wajah, nanti Allah punya kedua telapak kaki dan seterusnya. Allah punya dua mata dan seterusnya. Mereka menuduh ahlu sunnah mujassim. Maka kita katakan ahlu sunnah menetapkan itu semua semata-mata karena Allah yang menetapkan. Itu sebagai bentuk apa? Keimanan dan ketundukan kepada Al-Quran. Justru orang yang tidak mau menetapkan Allah punya wajah, berarti dia ingkar kepada Al-Quran. Berarti dia mengingkari kalamullah. Beriman kepada sebagian dan menolak sebagian yang lain. Bisa terancam ayat itu. Ya. Beriman kepada sebagian, mengingkari sebagian. Khususnya ayat-ayat sifat banyak diingkari. Ayat-ayat sifat banyak diingkari. Walaupun kadang pengingkarannya tidak langsung. Ya. Maksud pengingkarannya tidak langsung apa? Bukan ayatnya ditolak. Ya. Tetapi apa? Maknanya dipalingkan. Oh, maksudnya Allah punya wajah itu bukan Allah punya wajah, tapi maksudnya ini dan ini seperti itu. Itu sama saja itu mengingkari. Ya. Dan Ahlus Sunnah ya, mereka tidak mengingkari satupun dari apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa illa wajhah, melainkan wajahnya. Di sini Allah menetapkan sifat wajah kepada dirinya. Isbatul yadain lillah. Kemudian penetapan kedua tangan untuk Allah. Allah memiliki dua tangan. Allah Ta'ala berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ketika Allah berkata kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu an tasjuda untuk sujud lima khalaqtu biyadayya kepada ya Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah mengatakan lima khalaqtu biyadayya. Ya, mak di sini masuk kepada Adam, ya. Makhluk di sini Adam, yang mana Adam telah aku ciptakan biyadayya dengan kedua tanganku. Siapa yang mengatakan kedua tanganku di sini? Allah sendiri. Berarti Allah sudah mengkhabarkan kepada kita Allah punya tangan. Tetapi ketika kita memahami Allah punya tangan, jangan langsung difahami, kita gambarkan, kita bayangkan tangan Allah seperti kita punya tangan, ya. Makanya kaidah di dalam asma wa sifat ini perlu antum semua pahami biar kita tidak salah paham dan kita tidak salah jalan. Tetapkan kaidah nafi dan isbat. Itu setiap kita menetapkan nama Allah, kita tetapkan kaidah nafi dan isbat. Allah punya tangan karena Allah menetapkan Allah punya tangan. Tetapi kita tetapkan kaidah nafinya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatunya sama. Tangan Allah tidak sama tangan makhluk. Seperti itu. Kita tetapkan sesuai yang Allah tetapkan, tetapi juga kita nafikan sesuatu yang tidak semestinya, ya. Allah punya tangan, iya Allah punya tangan, tetapi tangan Allah tidak sama seperti tangan makhluk. Tangan Allah kembali kepada sifat sempurnanya Allah, tangan makhluk kembali kepada sifat kurangnya makhluk. Allah punya wajah, tapi wajah Allah tidak sama dengan makhluk. Semua seperti itu. Sehingga kita tidak muskilah, kita tidak bingung. Karena biasanya thariqahnya, syubhatnya ahlul bidah itu apa? Syubhat, antum tahu syubhat ya? Syubhat itu artinya kerancuan berpikir. Biar kita dibikin bingung. Syubhat mereka, kalau kita menetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, nanti kita menyerupakan Allah. Maka harus ditetapkan nafi isbatnya. Paham? Biar kita jelas.
Dan kita nggak perlu takut mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, karena Allah yang menyebutkan. Ya, tetapi ketika ada yang mengatakan, atau misalkan ada anak-anak bertanya, Bi, Allah punya tangan, Allah berarti wajah Allah kayak apa ya gambarannya? Tangannya Allah gedenya seperti apa? Kita sampaikan ke anak-anak kita, Allah punya tangan, Allah punya wajah, tetapi Allah itu beda dengan makhluk. Wajah Allah tidak seperti wajah kita, tangan Allah tidak seperti tangan kita. Sudah seperti itu. Lalu seperti apa wajah Allah, seperti apa tangan Allah, Allah tidak sebutkan. Kaifiyahnya, ya, hakikatnya itu tidak dijelaskan. Maka ahlu sunnah pun menetapkan maknanya, adapun kaifiyahnya tidak dipahami. Ya, kaifiyahnya seperti apa tangan Allah, seperti apa wajah Allah tidak pernah disebutkan. Ya, begitu juga Nabi SAW ketika sebutkan kepada sahabatnya, Nabi mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Nanti hadis-hadis ada banyak. Sahabat tidak bertanya, wahai Nabi, kalau Allah punya tangan, Allah punya wajah, berarti Allah sama dengan makhluk? Tidak. Ya, sahabat pahami, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Tapi seperti apa? Hakikatnya tidak diketahui. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Itu kaidah Imam Malik bin Anas. Allah beristiwa, bersemayam itu sesuatu yang diketahui. Istiwa itu, kata istiwa dalam bahasa Arab itu sudah paham. Istiwa, bersemayam, itu orang paham. Wal kaifu majhul. Adapun kaifiyahnya, bagaimana sih bersemayamnya Allah, tidak diketahui. Gak ada dalil. Gak boleh ngarang-ngarang, karena memang tidak ada dalil. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik. Mengimani bahwasanya Allah itu beristiwa, itu wajib. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran, tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Maka mengimani Allah beristiwa wajib tidak? Wajib. Karena mengimani Al-Quran wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentangnya, tentang kaifiyahnya, bagaimananya, itu bid'ah. Apa maksudnya? Dulu nggak pernah ditanyakan seperti itu. Dan kata para ulama, apa yang disebutkan Imam Malik ini diterapkan di dalam semua sifat-sifat Allah. Wajah, ya sama. Wajah itu maklum. Apa itu wajah? Orang faham. Adapun kaifiyah wajahnya Allah tidak diketahui, majhul. Kita tidak tahu. Ya. Wal imanu bihi, mengimani Allah punya wajah, hukumnya wajib tidak? Wajib, karena Allah yang mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya wajah, maka mengimani Allah punya wajah wajib. Siapa yang mengingkari Allah punya wajah, dia telah berdosa. Berarti dia telah ingkar kepada Al-Quran. Was-su'alu anhu bid'ah. Adapun menanyakan bagaimana sih wajahnya Allah, itu bid'ah. Sesuatu yang tidak pernah ditanyakan. Tangan, semuanya seperti itu. Bisa paham nggak? Saya takutnya kalau diem tuh nggak paham. Karena bahas asma wa sifat itu harus paham ya. Karena kalau tidak nanti salah paham bahaya ya. Salah paham bahaya. Tapi insya Allah kalau kita paham kaidahnya mudah sebenarnya. Mudah. Ya. Dan hujah-hujahnya, syubhahnya ahlul bid'ah itu lemah sebenarnya. Kalau kita paham. Ahlus sunnah seperti itu. Ya. Jadi ketika ahlus sunnah wal jamaah menetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, ya, itu karena memang dalilnya seperti itu. Ya. Adapun bagaimana hakikat tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah, nggak pernah dijelaskan. Kita mengimani Allah punya tangan, Allah punya wajib, karena itu Al-Quran harus diimani, nggak boleh diingkari. Kalau menolak berarti menolak Quran. Bahaya, seorang mukmin nggak boleh menolak Quran. Ya. Adapun menanyakan bagaimananya wajah Allah, bagaimana tangan Allah, itu bid'ah. Maksudnya bid'ah apa? Gak pernah dulu sahabat tanya-tanya kayak gitu. Iman saja, beriman. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah maghlulah, terkunci. Ya. Orang Yahudi saja paham Allah punya sifat tangan. Orang Muslim mengingkari Allah punya tangan.
Ya. Orang Yahudi di sini Allah katakan wa qalatil yahudu, walaupun penetapan mereka menghina Allah. Ya. Orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, terikat. Ya. Ini mereka tuh saking sembrononya Rabb disifati seperti itu. Yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aidihim. Ya, kata Allah, sebenarnya tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka telah dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan, penghinaan mereka kepada Allah. Mereka dilaknat karena menghina Allah, ya. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bal yadahu, kata yada ada alif di situ artinya dua. Ya. Akan tetapi kedua tangan Allah, nah yadun kalau bentuk tunggalnya yadun, bentuk jamaknya yadani ditambah alif, ya. Ketika yadani ada nunnya, ketika disandarkan kepada Allah nunnya dibuang, yadda gitu, artinya dua tangan. Bal yaddahu, bahkan kedua tangannya dia Allah, mabsutatani, ya. Keduanya senantiasa terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Jelas di dalam ayat ini penetapan sifat kedua tangan. Allah punya dua tangan. Ya, Allah punya dua tangan. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Ya. Itsbatul aini lillah, penetapan dua mata untuk Allah. Ya, sekarang menetapkan sifat bahwasanya Allah punya kedua mata. Qaulu fi man Allah taala wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Ya, wasbir, dan bersabarlah kamu li hukmi rabbik, terhadap ketetapan Rabbmu. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau bi a'yunina, berada pada, ya, pandangan kami. Ada sifat mata, a'yun itu jamak dari ain. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Ya, dan kami telah angkut dia, kami telah bawa dia, maksudnya Musa, ala dzati alwahi wa dusur, di atas, ya, kapal yang terbuat dari papan. Tajri bi ayunina jazaan lima kana kufir, ya, yang berjalan atau berlayar dengan pengawasan mata kami, jazaan sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari. Di sini ada kata bi ayunina, dengan mata kami. Ya, kemudian di dalam ayat yang lain, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala aini. Wa alqaitu, dan aku berikan 'alaika kepadamu wahai Musa, mahabbatan minni, kasih sayang dariku, wa litusna'a, dan agar kamu berbuat 'ala aini, di atas pengawasan mataku. Walitusna, dan agar kamu diasuh di atas pengawasan mataku. Di sini Allah menetapkan ada sifat ain, sifat mata. Itsbatu sam'i wal basar lillahi subhanahu. Kita tambahkan sedikit. Penetapan ada sifat as-sama' al-basar lillahi subhanahu, sifat mendengar dan melihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar qawla allati tujadiluka, ucapan seorang perempuan yang mendebatmu, fi zawjiha, tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia perempuan tersebut mengadu kepada Allah, mengadukan urusannya kepada Allah. Wallahu yasma'u, dan Allah senantiasa mendengar tahawurakuma. Ya, tahawur artinya dialog di antara kalian berdua.
Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah sami' maha mendengar, basir maha melihat. Ada penetapan sifat mendengar dan melihat. Wa qauluhu laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mereka berkata, innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu fakir, wa nahnu aghnia, dan kami adalah orang-orang yang kaya. Kata sami Allah, Allah mendengar, jelas sekali. Ya. Wa qalu am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira kami tidak mendengar rahasia mereka, ya. Apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan? Ya, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka bisikkan, ya. Najwa itu bisikan-bisikan. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Sebenarnya, ya, kami mendengar dan utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat, ladaihim yaktubun, senantiasa mencatat di sisi mereka. Ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Kemudian Allah juga mengatakan, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku senantiasa mendengar dan melihat. Ya, ada penetapan sifat mendengar, sam'u dan al-basar. Ara dan absar itu sama maknanya, melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat? Alladzi yaraka hina taqum, zat yang dia senantiasa melihatmu hina taqum, ketika kamu sedang, ya, berdiri. Wa taqallubaka fi sajidin, dan perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sedang sujud. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia Allah adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum, dan katakanlah kepada mereka, i'malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian, fasayarallahu a'malakum, maka Allah akan melihat amal kalian. Wa rasuluhu wal mu'minun, demikian juga rasulnya dan orang-orang beriman. Maka ayat yang beliau sebutkan di sini semuanya menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan banyak yang beliau sebutkan, ya, penetapan sifat-sifat Allah, ya, baik itu sifat zatiyah. Sifat zatiyah artinya sifat yang kembali kepada zat Allah, atau sifat fi'liyah, sifat yang kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini semuanya akan beliau, ya, sebutkan banyak sekali dalil-dalilnya. Kalau di fotokopian itu sampai nanti halaman 21. Itu semuanya menjelaskan tentang penetapan sifat, ya. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah tidak mungkin mengingkari semua ini, ya. Dan tidak bisa diterima secara akal sehat, ya. Ada kelompok yang membatasi sifat Allah hanya 7, sifat Allah hanya 20, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Allah sebutkan sifat itu banyak di dalam Al-Quran, dalam hadis juga banyak. Ya, untuk membatasi sesuatu harus dengan dalil. Ya. Adapun membatasi sesuatu tidak dengan dalil tidak diterima. Ya. Kelompok-kelompok yang menetapkan Allah punya sifat 7, Allah punya sifat 20. Kenapa mereka menetapkan demikian? Karena mereka punya kaidah-kaidah, ya, yang mereka bangun sendiri kaidah tersebut, yang dari kaidah tersebut menetapkan sifat Allah 7, 20 dan seterusnya. Ya. Jadi pembatasan itu bukan dari dalil, dari kitab dan sunnah, tapi dari mana? Dari kaidah-kaidah yang mereka bangun sendiri. Yang itu diingkari oleh Ahlussunnah wal Jamaah, karena membatasi sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya. Ya. Ini duduk perkaranya, sehingga nanti ketika ada syubhat, ya, kenapa Ahlussunnah wal Jamaah tidak mencukupkan di dalam menetapkan sifat Allah sekian-sekian? Karena Allah sendiri menyebutkan lebih dari itu, ya, tidak hanya sifat itu saja. Maka Ahlussunnah wal Jamaah metodenya apa? Jalan Ahlussunnah dalam menetapkan sifat,
ya, sebagaimana disebutkan di awal oleh Syekhul Islam. Ya, masih ingat dulu ya, ketika menetapkan sifat Allah, ya, Syekhul Islam mengatakan apa dulu? Al-imanu bima wasafa bihi nafsah fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Ini kaidahnya. Pokoknya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan, ya, di halaman 1, semua sifat-sifat yang Allah sifatkan pada dirinya di dalam Al-Qur'an dan semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah, artinya disebutkan oleh Rasulullah tentang sifat Allah di dalam, ya, sunnahnya, min ghairi tahrifin, tanpa dirubah, wala ta'til, dan tanpa diingkari, wala wa min ghairi takyifin, dan tanpa dibagaimanakan, dijelaskan kaifiyahnya, wala tamthil, dan tanpa diserupakan. Ini kaidahnya. Ini kaidah ahlu sunnah di dalam menetapkan nama dan sifat. Maka semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah yang di dalam Al-Quran ditetapkan. Ya, apapun yang Allah sebutkan ditetapkan. Tidak boleh diingkari atau dipalingkan maknanya. Ditakwil-takwil maknanya tidak boleh. Adapun kalau ditanya bagaimananya, kita katakan tidak tahu. Majhul, kata Imam Malik. Majhul. Majhul artinya sesuatu yang tidak tahu bagaimana. Kenapa majhul? Karena Allah tidak pernah sebutkan. Karena sebagaimana disebutkan para ulama, di antara Syekh Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya suatu perkara itu akan diketahui hakikatnya atau kaifiyahnya. Dulu ada berapa sering saya sebutkan? Bagaimana suatu perkara akan diketahui hakikat sesungguhnya? Ada berapa jalan? Hah? Ada 3. Apa? Yang pertama, melihat secara langsung perkara tersebut, baru antum akan tahu hakikatnya. Jadi kalau saya tanya, saya punya gelas aqua, ya, kalau gak ada gambarannya, ya, gak bisa tahu hakikatnya kayak apa sih bentuknya, ukurannya, keadaannya, volumenya. Bagaimana kita tahu? Kalau lihat. Dan ini untuk Allah tertutup. Karena Allah tidak bisa dilihat oleh makhluknya di dunia. Maka kita tidak tahu hakikat sifat Allah. Yang kedua apa? Cara tahu mengetahui sesuatu dengan melihat, selain melihat zatnya, melihat yang semisal, yang setara. Ya, walaupun tidak melihat langsung benda tersebut, tapi melihat benda yang serupa. Ya, aqua saya di rumah itu ya harus negara satu produk kan. Saya di rumah punya aqua kayak apa ya? Kalau pengen tahu seperti ini, karena satu produk kan sama, paling tidak ukurannya sama, bentuknya sama. Jadi antum walaupun tidak tahu saya punya aqua di rumah, tapi karena melihat yang setara bisa tahu ciri-cirinya. Dan Allah tidak bisa. Kenapa? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang setara, berarti tertutup cara kedua. Tinggal cara yang terakhir, yaitu apa? Al-khabarus shadiq, informasi yang benar, berita yang benar yang menjelaskan tentang hakikat tersebut, ya, atau gambaran. Jadi saya punya barang itu ukurannya sekian, ininya sekian, bentuknya sekian. Itu namanya informasi penjelasan sifat, ya, karakteristik sesuatu. Berita yang benar. Kalau berita bohong tidak bisa jadi acuan. Dan tidak ada sampai kepada kita dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hakikat kaifiyah sifat Allah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu, kata istiwa itu sesuatu yang diketahui secara bahasa. Adapun kaifiyahnya, hakikatnya seperti apa istiwanya Allah, semayamnya Allah, majhul, tidak diketahui. Ya, tidak bisa dilihat atau dilihat serupa atau informasi enggak ada. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah istiwa itu wajib karena Allah mengatakan wasu'alu anhu ay an kaifiyatihi bid'ah. Menanyakan tentangnya, tentang bagaimana istiwanya Allah
bagaimana sih semayamnya Allah? Bid'ah, nggak pernah ditanyakan. Semua sifat-sifat Allah seperti itu. Ya, sehingga dengan seperti itu ya terbantah syubhat-syubhat ahlul bid'ah yang menolak penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.